saya Amelia Nurhaiza dari kelas 2KA21, jurusan Sistem Informasi Universitas Gunadarma. Nah, saya akan mempresentasikan tugas manajemen layanan sistem informasi yang diberi tema strategi pelayanan dengan judul Strategi Public Relation dalam Pelayanan Informasi. Jadi, yang akan nanti saya presentasikan itu yang pertama deskripsi public relation pelayanan informasi, yang kedua fungsi strategi public relation pelayanan informasi, yang ketiga prinsip strategi public relation pelayanan informasi, dan yang keempat studi kasus public relation pelayanan informasi. Nah, ini yang akan saya presentasikan pertama adalah deskripsi public relation pelayanan informasi. Jadi, public relation adalah usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakatnya. Jadi, menurut Gottlieb dan Center dalam FND, public relation adalah fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan dan tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk meraih pengertian dan dukungan publik. Dengan kata lain, public relation itu adalah jenis profesi yang biasanya mengurus segala hal terkait dengan bidang komunikasi, baik secara lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Seorang public relation memiliki tugas untuk selalu memastikan citra positif perusahaan di mata publik. Opini publik sangat bergantung dari public relation. Bagaimana seorang public relation membuat strategi dengan tujuan mempengaruhi publiknya agar sesuai dengan keinginan perusahaan yang bersangkutan. Yang akan saya presentasikan kedua yaitu fungsi strategi public relation pelayanan informasi. Jadi menurut Maria, public relation merupakan satu bagian dari satu nafas yang sama dalam organisasi tersebut dan harus memberikan identitas organisasinya dengan tepat dan benar serta mampu mengkomunikasikannya sehingga publik menaruh kepercayaan dan mempunyai pengertian yang jelas dan benar terhadap organisasi tersebut. Nah, hal ini sekedar memberikan gambaran tentang fungsi public relation, yaitu pertama, kegiatan yang bertujuan memperoleh itikat baik, kepercayaan, saling adanya pengertian dan citra yang baik dari publik atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua, memiliki sasaran untuk menciptakan opini publik yang bisa diterima dan menguntungkan semua pihak. Yang ketiga, unsur penting dalam manajemen guna mencapai tujuan yang spesifik sesuai harapan publik tetapi merupakan kekhasan organisasi atau perusahaan. Sangat penting bagaimana organisasi memiliki warna, budaya, citra, dan suasana yang kondusif dan menyenangkan, kinerja yang meningkat, dan produktivitas bisa dicapai secara optimal. Dan yang keempat, itu usaha menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi atau perusahaan dengan publiknya, sekaligus menciptakan opini publik sebagai efeknya yang sangat berguna sebagai input bagi organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Dapat disimpulkan bahwa public relation lebih berorientasi kepada pihak perusahaan untuk membangun citra positif perusahaan dan hasil yang lebih baik dari sebelumnya karena mendapatkan opini dan kritik dari konsumen. Tetapi jika fungsi public relation yang dilaksanakan dengan baik benar-benar merupakan alat yang ampuh untuk memperbaiki, mengembangkan peraturan, budaya organisasi atau perusahaan, dan suasana kerja yang kondusif, serta peka terhadap karyawan, maka diperlukan pendekatan khusus dan motivasi dalam meningkatkan kinerjanya. Dengan singkat, dapat dikatakan bahwa fungsi public relation adalah memelihara, mentumbuhkan, mempertahankan adanya komunikasi timbal balik yang diperlukan dalam menangani masalah yang muncul atau meminimalkan munculnya masalah. Selanjutnya itu yang akan saya presentasikan prinsip strategi public relation pelayanan informasi.
Dalam era globalisasi informasi itu, pemerintah di beberapa negara tidak cukup hanya bekerja membangun menata ekonominya saja. Mereka dituntut pula mengkomunikasikan apa yang telah mereka lakukan serta mengelola informasi tentang kondisi real negaranya supaya tidak menjadi bias di tatanan informasi global. Dengan demikian, pemerintah modern dengan jajaran birokrasinya dituntut mampu melakukan komunikasi internasional dengan prinsip-prinsip public relation. Jadi salah satu prinsip public relation itu kan praktisi public relation perantaranya antara lembaga atau organisasi dalam masyarakat, maka praktisi public relation haruslah menjadi komunikator yang efektif dalam arti yang sebenarnya. Public relation itu harus mampu berfungsi menjadi jembatan penghubungan informasi timbal balik sehingga tercapainya pengertian bersama. Nah, praktisi public relation itu harus mampu menjadi juru bicara lembaga atau organisasi. Nah, apa sih tugas seorang juru bicara? Menurut Ari Fraser, juru bicara Gedung Putih untuk Presiden W. Bush, mengatakan tugas seorang juru bicara adalah menyampaikan posisi dan pikiran presiden sedemikian rupa sehingga membantu presiden menjalankan tugasnya. Pada saat yang sama, ia juga membantu pers memahami kegiatan pemerintah. Jadi itu. Selanjutnya itu saya akan mempresentasikan studi kasus public relation pelayanan informasi. Jadi di Departemen Keuangan AS, misalnya kantor Humas Menteri Keuangan, tiap minggunya itu akan mengadakan pembicaraan telepon dengan kantor Humas cabangnya berdasarkan topik yang dibicarakan. Bila berbicara tentang penegak hukum, maka yang terlibat dalam pembicaraannya adalah 5 kantor penegak hukum keuangan Amerika Serikat. Topik lainnya misalnya melibatkan kantor Biro Keuangan Domestik departemen tersebut. Dengan melakukan pembicaraan telepon ini, kantor Humas Departemen Keuangan dapat mengatur dan mengawasi isu-isu komunikasi penting yang akan muncul. Departemen ini juga memiliki sistem respon yang cepat sehingga kantor cabang dapat segera memberitahu kantor pusat bila muncul isu kontroversial. Jadi bila isu yang bersangkutan bersikap politis, maka Humas Kantor Cabang Keuangan akan memberitahu Dinas Penerangan Menteri Keuangan yang stafnya diangkat secara politik agar segera memberi tanggapan. Dalam melaksanakan kegiatan public relation juga terdapat 4 komponen, yaitu kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian itu yaitu Public Relation Officer atau PRO, hubungan PRO dengan sumber informasi, kondisi, dan pesan. Serta yang keempat komponen ini dapat dijadikan strategi public relation dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik. Jadi Public Relation Officer yang berfungsi sebagai juru bicara dituntut beberapa persyaratan yang akan mendukung tugas dan pekerjaan sebagai juru bicara. Seorang juru bicara juga harus memiliki kredibilitas karena hal ini merupakan aset yang paling penting. Stephen Hess menulis, seorang juru bicara harus berstamina tinggi, punya rasa ingin tahu, ingin membantu, kuatnya ingatannya, sopan, tenang, mengerti psikologi manusia, mampu memperhitungkan dan menangani detail logistik. Jadi mempelajari fakta dengan cepat, mampu menangani hal yang tak terduga, menjalani beberapa tugas secara bersamaan, sanggup menerima instruksi terus-menerus dan bereaksi cepat, harus objektif dengan wartawan dan memiliki integritas tinggi. Jadi yang terakhir adalah kesimpulan dari yang saya presentasikan ini. Inti dari public relation itu, pelayanan informasi adalah melakukan komunikasi baik yang ditunjukkan kepada internal maupun eksternal organisasi atau lembaga. Prinsip komunikasi yang efektif adalah komunikasi harus berorientasi kepada komunikan, padahal komunikan atau sasaran public relation memiliki karakteristik yang berbeda dan kepentingan yang berbeda juga kepada organisasinya.
Perbedaan ini yang mengharuskan pendekatan public relation juga harus efektif dan juga harus berbeda. Untuk itulah diperlukan suatu strategi agar pelayanan informasi dapat dilakukan secara efektif. Jadi strategi publication itu kan alternatif optimal yang dipilih untuk ditempuh guna mencapainya tujuan dalam kerangka suatu rencana publication. Jadi tujuannya publication itu untuk menegakkan dan mengembangkan citra menguntungkan atau favorable image bagi suatu organisasi atau lembaga. Jadi untuk mencapainya tujuan tersebut, kegiatan publication diarahkan pada upaya menggarap persepsi para stakeholders, tempat berakarnya sikap mereka. Jika penggarapnya berhasil, akan diperoleh sikap menguntungkan. Jika sikap ini diungkapkan, ia menjadi opini yang menguntungkan. Opini yang menguntungkan ini pada gilirannya akan membentuk citra yang menguntungkan. Dalam menyusun strategi pelayanan informasi ada 4 hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu kredibilitas public relation officer atau PRO, adanya koordinasi yang kuat dalam lingkungan lembaga, terjalinnya hubungan yang harmonis antara PRO dengan sumber informasi, serta kemasan kreativitas pesan berdasarkan halayak sasaran target audience. Nah, jadi segitu aja yang saya presentasikan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.